Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan juga semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, Sahalda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, di tema kita Dokter Kito hari ini akan membahas kolelitiasis atau batu empedu. Dan tahukah Anda pemirsa bahwasanya batu empedu ini adalah permasalahan kesehatan pencernaan yang umum terjadi, dan untuk di Indonesia sendiri diperkirakan jutaan orang mengalami batu empedu. Namun masih banyak yang belum mengetahui gejala dan juga akibat komplikasi yang akan ditimbulkan. Maka dari itu pemirsa, kita akan bahas secara lengkap dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Bella dan juga Dr. Wenti. Halo Dr. Bella. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat hari ini? Walaupun libur ya. Walaupun libur, kita harus tetap memberikan edukasi kepada pemirsa tanpa libur ya. Iya betul. Baik, selanjutnya juga ada Dr. Wenti. Halo Dr. Wenti. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini semangat? Semangat sekali dong. Semangat sekali. Hari ini kita akan membahas batu empedu. Yang akan presentasi pertama ini Dr. Wenti. Nah, kalau untuk penjelasannya sendiri Dr. Wenti, apa itu batu empedu, dan juga boleh diceritakan, dijelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana proses sederhana terbentuk dari batu empedu itu sendiri. Jadi kalau kita ambil kata-katanya batu empedu ya, kok bisa ya menghasilkan batu di dalam tubuh kita, kok ada batu, padahal kita kan nggak makan batu ya, kita kan bukan limbat ya atau debas kan yang makan batu. Kenapa bisa muncul batu? Jadi sebenarnya batu empedu itu dapatnya dihasilkannya dari si cairan empedu sendiri. Nanti kita akan jelaskan apa aja komponen cairan empedu, kenapa dia bisa menghasilkan batu. Intinya adalah batu itu dari hasil si empedunya sendiri. Yang kalau kita pernah belajar tentang biologi dulunya, bahwa ada namanya proses pengendapan. Pengendapan yang menghasilkan atau menciptakan perkristalan sehingga terjadinya batu. Kurang lebih nanti dari sana. Artinya batu itu memang dihasilkan dari batu cairan empedu itu sendiri. Baik, dokter, boleh kita langsung ke pemaparan materi pemirsa. Oke. Jadi kolelitiasis, kalau kita lihat dari bahasanya ya, terdiri dari 2 kata nih sebenarnya, adalah kole dan litos. Nah, kole itu adalah empedu dan litos itu adalah batu. Jadi itu nama istilahnya batu empedu. Nah, kalau kita lihat batu empedu ini prevalensinya di dunia atau di Amerika Serikat diperkirakan 20 juta orang, yaitu 5 juta pria dan 15 juta wanita. Kalau kita lihat prevalensi, sepertinya udah nampak ya kesenjangan bahwa wanita ternyata prevalensinya atau angka kejadiannya jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, tepatnya di RSCM Jakarta, ditemukan 73% pasien yang menderita penyakit batu empedu pigmen dan batu kolesterol pada 27 pasien. Nah, sebenarnya si batu empedu ini kejadiannya itu banyak. Atau ada penelitian ya di Amerika Serikat dulu bahwa mereka kan sering melakukan otopsi dalam ya, artinya pada mayat-mayat atau jenazah-jenazah itu kan dibedah lalu diperiksa bagian dalamnya. Ternyata 70-80% mayat tersebut atau mayat yang pernah mereka periksa itu memiliki batu empedu. Nah, kenapa kadang sering miss adalah si batu empedu ini dia ada 2 fase ya. Yang pertama fase bergejala, yang tidak bergejala atau asimptomatik. Yang kedua yang bergejala atau simptomatik. Jadi kebanyakan kasus adalah yang asimptomatik, ketika dia tidak menimbulkan gejala apa-apa, tapi ternyata batunya sudah ada. Ketahuannya pas kapan? Biasanya ketika sudah muncul gejala atau sudah menimbulkan efek tadi, atau saat MCU atau saat pemeriksaan general ya, baru muncul. Jadi sering missnya di sana, padahal angka kejadiannya itu tinggi atau beresikonya tinggi ya. Kalau untuk melihat dari persentase sendiri, ini kan wanita yang lebih tinggi ya dokter, itu alasannya kenapa dok? Jadi kalau wanita itu banyak ya perannya. Kalau faktor resiko sendiri itu ada 6F namanya ya. Salah satunya female dan fat. Kebanyakan wanita itu karena memiliki hormonnya yaitu estrogen dan progesterol.
Kemudian fat, rata-rata wanita lebih gemuk ya, atau prevalensi gemuknya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, kurang lebih itu. Oke, kalau kita lihat nih, ini secara anatomi ya. Jadi kandung empedu itu letaknya di mana? Letaknya adalah di belakang hati, tepatnya di bagian perut kanan atas ya, perut kanan atas di belakang hati. Ini yang warna hijau ya. Dia bentuknya seperti pir. Kalau tahu buah pir, agak kecil di atas, lonjong dan besar di bawah ya. Kurang lebih 7,5 sampai 12 cm dengan kapasitas normal sekitar 35 sampai 50 mili. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk menampung cairan empedu. Cairan empedu itu dihasilkan oleh hati. Nah, jadi si hati menghasilkan cairan empedu, ditampunglah di wadah yang berbentuk pir tadi atau namanya kandung empedu. Nah, apakah fungsinya hanya menampung saja? Ternyata enggak ya. Jadi fungsinya kandung empedu itu selain menampung cairan empedu tadi, dia juga berfungsi untuk memekatkan dengan dibantu oleh absorpsi air dan natrium. Fungsinya apa? Supaya mudah nanti penyerapan lemak. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kenapa? Apa hubungannya lemak dengan kandung empedu? Jadi ketika lemak nih, ibaratkan lemak masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus atau duodenum. Nah, ini kita anggap yang kuning-kuning ini adalah lemak ya. Ketika lemaknya masuk ke usus, nanti akan menghasilkan hormon sitokinin yang akan memacu terjadinya kontraksi. Kontraksi dari kandung empedu tadi supaya mengeluarkan cairan empedu. Fungsinya apa? Supaya melarutkan lemak tadi. Jadi lemak itu dapat terlarut dengan baik karena ada bantuan dari cairan empedu tersebut. Kurang lebih fungsinya seperti itu. Jadi fungsinya itu penting ya. Nah, bisa menurunkan tegangan, kemudian bisa mengabsorpsi atau menyerap dari si lemak tadi. Fungsi apa? Komponen-komponennya ini ada macam-macam ya. Ada air, ada garam empedu, ada bilirubin, kolesterol, asam lemak, ataupun protein ya. Nah, jadi si cairan empedu ini tadi yang menyebabkan munculnya batu. Ya. Nah, kan ini ada air ini komponennya sekitar 95% ya dibandingkan yang lainnya. Jadi ketika tidak terjadi keseimbangan, artinya misalkan ya lemak dalam cairan empedunya atau lemak dalam tubuh kita jauh lebih tinggi, maka nanti dia akan naik nih presentasi lemaknya atau presentasi kolesterolnya akan meningkat, menyebabkan si air kan akhirnya turun konsentrasinya. Akhirnya apa? Tidak dapat larut dengan baik. Ya, apa yang terjadi? Terjadinya pengendapan. Pengendapan itu nanti menjadi kristal-kristal atau membatu. Artinya untuk berat badan yang over ya, itu memungkinkan juga sekali ya untuk benar terkena batu empedu. Faktor resikonya tinggi untuk yang kegemukannya atau obesitas. Oke, kalau kita lihat nih, ini kan kandung empedu tadi ya, dia itu tidak polos, di dalamnya itu ada rongga-rongganya. Nah, si batunya nanti akan mengisi rongga-rongga di sini. Nah, inilah yang terjadi tadi kalau tidak seimbang antara kolesterolnya atau lemaknya di dalam cairan empedu tadi. Kemudian apakah hanya itu faktornya? Jadi banyak teori tentang pembentukan batu empedu. Salah satunya yang itu. Yang kedua adalah stasis empedu. Jadi stasis empedu adalah si kandung empedu tadi tidak dapat mengeluarkan cairannya. Kita tahu bahwa dia harus keluar cairannya itu sehari sekitar 250 sampai 1 liter. Dia bisa menampung sekitar 35 sampai 50 mili tadi ya. Nah, jadi itu harus dikeluarkan ketika proses lemak tadi. Jadi lemak harus masuk ke tubuh baru dia bisa berkontraksi dan mengeluarkan si cairan empedu. Nah, kalau dia tidak bisa keluar, maka dia akan mengendap lama-lama. Nah, akhirnya apa terjadinya pengkristalan lagi, pengendapan lagi karena cairannya tidak bisa keluar. Nah, ini kasusnya sering terjadi pada orang yang sering berpuasa lama atau prolong fasting lama ya. Berpuasa ya, Dokter. Kalau intermittent fasting masih bisa ya. Jadi nanti diakali dengan ketika berbuka makan makanan yang berlemak. Tapi tentu saja lemaknya tidak boleh yang berlebihan atau jangan yang jahat. Artinya cari lemak yang simple atau yang sederhana ya, lemak yang baik ya. Nah, jadi makanya puasa itu harus tahu betul keadaan kita, keadaan tubuh kita, karena itu bisa menjadi faktor risiko kandung empedu. Kan ada yang bilang kan puasa aja 72 jam biar sehat, yang lagi viral-viral sekarang kan. Nah, ternyata itu mempengaruhi dari stasis si empedu tadi. Jadi harus benar-benar selektif ketika puasa ya. Lalu yang diet. Nah, ini sering terjadi. Dietnya tidak mau lemak sama sekali.
artinya hanya sayur saja. Sedangkan itu tidak bisa. Kenapa? Kalau tidak ada lemak masuk dalam tubuh, cairan empedu tidak akan bisa bekerja karena dia tidak akan berkontraksi, tidak ada hormon yang bisa dikeluarkannya yang akan akhirnya mengkontraksikan si cairan empedu tadi. Akhirnya tidak bekerja, akhirnya cairannya mengendap, lama-lama membatu, mengkristal di sana. Nah, ini trikinya lagi, kalau dia masih di sini, si batunya tadi, ini yang 75% dia tidak akan bergejala karena dia masih di dalam kandungnya saja. Nah, kalau dia sudah bermigrasi artinya pindah dia ke salurannya, ini ada salurannya ya. Ini ke atas ini adalah hati, kalau ke sampingnya ada pankreas, nah ke bawahnya lagi ada usus. Nah, ketika dia menyumbat di salah satu saluran tersebut, dia akan menimbulkan gejala. Nah, gejalanya apa? Tadi ya, bisa nyeri ya. Nyerinya kolik. Artinya nyerinya hilang timbul. Kemudian kalau dia menyumbat di bagian saluran ke arah hati, hati itu akan meneruskan bilirubin. Jadi bilirubin itu adalah zat pewarnaan dalam tubuh kita untuk mewarnai feses ataupun air kencing. Nah, ketika dia menyumbat, si bilirubin tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Feses kita tidak berwarna. Itu yang mengakibatkan warnanya menjadi dempul. Pucat ya, benar dokter. sekali. Air kencing juga pengaruhnya seperti itu. Kemudian si bilirubin tidak bisa masuk ke bawah, dia akan refleks naik ke atas. Apa yang ditimbulkannya? Ikterik atau kekuningan. Bisa dilihat di mana? Di mata, di kuku-kuku, di ekstremitas. Nanti akan terlihat orangnya akan berwarna kekuningan atau ikterik. Itu karena ada proses sumbatan. Bagaimana kejadian batu tadi bisa pindah? Karena tadi batunya kan di sini mengendap nih di dalam rongga-rongganya. Ketika terjadi kontraksi cairan empedu, artinya masuk lemak. Cairan empedu kan kandung empedu kan mengeluarkan cairan empedunya. Dia bisa bergeser atau dia bisa menggelinding ya, bergerak dia. Nah, bisa menyumbat di salah satu itu, menimbulkan berbagai gejala. Dari bentuk dari batunya itu sendiri memang seperti batu atau Memang seperti batu. apa, dokter? Nanti ada gambarnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke gambarnya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.